kini telah hadir transformasi retail modern. Transmart Carrefour. Sebuah konsep yang memadukan tujuan berbelanja, bersantap dan bermain untuk seluruh keluarga dalam satu tempat yang nyaman dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan membawakan materi mengenai analisis keberadaan retail Carrefour dengan teori ketergantungan strukturalisme. Kelompok kami, kelompok 11, beranggotakan 4 orang. Yang pertama Fajriana Sifani Devi, yang kedua Syahswana Mutiara, yang ketiga saya, Faza Malia Nabila, dan yang keempat Syifa Anandia. Strukturalisme adalah perspektif ilmu hubungan internasional yang dipengaruhi oleh Marxisme. Strukturalisme lahir dari pemikiran Marx Karl, muncul di Prancis pada tahun 1960. Pada dasarnya adalah aliran pemikiran yang berpendapat bahwa di dalam suatu masyarakat dan kebudayaan terdapat suatu struktur yang sama dan tetap. Asumsi-asumsi dasarnya adalah yang pertama, sifat dasar manusia tidak tetap maupun esensial, namun terkondisikan melalui masyarakat. Yang kedua, subjek dapat dikelompokkan menjadi kolektivitas yang dapat diidentifikasi dan dapat pula dikatakan memiliki kepentingan konkret. Yang ketiga, strukturalisme adalah sains. Strukturalisme memandang bahwa tata dunia kontemporer dikonstruksi oleh sistem kapitalis global dan sistem antar negara yang berhubungan. Strukturalisme memandang kelas sebagai aktor dominan dalam hubungan internasional, namun tidak melupakan peran negara sebagai perpanjangan kepentingan kelas. Aktor-aktor institusional dipandang berperan membantu melegitimasi dan memelihara struktur yang ada. Paham strukturalisme adalah paham yang menolak ketimpangan-ketimpangan struktural sebagai sumber ketidakadilan sosial ekonomi. Kaum strukturalis mengungkapkan dan mengusut ketimpangan-ketimpangan struktural yang berkaitan pemusatan penugasan dan pemilikan aset ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, produktivitas, dan kesempatan ekonomi. Kaum strukturalis menempatkan ilmu ekonomi pada peran normatifnya, menjelajahi komposisi dan interrelasi antar para aktor, sektor-sektor, dan variabel ekonomi dalam rangka perwujudan keadilan dan kesetaraan sosial ekonomi. Strukturalisme cenderung menolak mekanisme pasar bebas karena pasar bebas secara inheren menumbuhkan ketidakadilan sosial ekonomi. Oleh karena itu, strukturalisme banyak menggelar tuntutan transformasi ekonomi dan transformasi sosial yang harus dianggap inheren dalam proses pembangunan nasional. Dalam kaitannya dengan ancaman dominasi dan hegemoni kekuatan ekonomi global, maka dapatlah dipahami bahwa strukturalisme berkaitan erat dengan nasionalisme ekonomi. Analisis retail Carrefour menggunakan dependensi teori atau teori ketergantungan. Teotonio dos Santos mengatakan, dependensi atau ketergantungan merupakan suatu keadaan di mana perekonomian suatu negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di beberapa negara lain, dan hanya berperan sebagai penerima akibat. Teori dependensi sering dikaitkan dengan teori Marxisme yang beranggapan bahwa beberapa negara inti menekan dan mengeksploitasi negara-negara yang lebih lemah untuk kemakmuran sendiri. Akan tetapi, banyak pemikiran dari teori dependensi ini cenderung menekankan munculnya pemikiran baru yaitu neo-Marxisme atau strukturalisme. Carrefour merupakan salah satu kelompok supermarket internasional yang pertama kali menggunakan konsep hypermarket. Carrefour berkantor pusat di Prancis, yang kemudian pada tahun 1975, Carrefour membuka gerai pertama mereka di luar Eropa, yakni tepatnya di Brazil. Pada tahun 1999, Carrefour bekerja sama dengan Promotes, yakni dengan menggabungkan semua usaha retail di seluruh dunia dan disatukan menjadi nama Carrefour. Hal inilah yang menjadikan Carrefour menjadi usaha retail terbesar kedua di dunia di bawah retail market milik Amerika. Carrefour memiliki pemasok dari berbagai perusahaan besar seperti Nestle, Unilever, dan lain sebagainya. Carrefour juga memiliki rencana strategis untuk menjadi pemimpin besar di Prancis, negara G4, dan negara-negara berkembang. Pada tahun 1998, Carrefour membuka gerai pertamanya di Indonesia.
Di mana dibukanya perusahaan retail ini, Indonesia dipengaruhi oleh beberapa gaya hidup masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di area perkotaan yang mulai memilih berbelanja di tempat yang lebih modern. Strategi positioning yang dilakukan Carrefour adalah harga yang paling murah. Berdasarkan teori ketergantungan bahwa dampak dari adanya retail supermarket seperti Carrefour menjadikan masyarakat lebih percaya terhadap kualitas barang yang ada di Carrefour maupun supermarket besar lain. Hal ini merupakan suatu ketergantungan yang dirasakan masyarakat akan barang bermutu dengan harga yang relatif rendah, faktor kebersihan lingkungan, dan juga citra brand yang telah tersemat. PT Trans Corporation yang memiliki saham sebesar 40%, menyebabkan semakin banyak produk unggulan dari Indonesia. Carrefour merupakan retail asing pertama di Indonesia yang menerapkan pelayanan kelas internasional dan one-stop shopping melalui konsep awalnya yaitu Hypermart atau gabungan antara pasar dan department store, seperti adanya tempat makan, tempat bermain, hingga tempat penjualan aksesoris gadget. Konsep seperti ini juga menjadi salah satu tujuan untuk menarik minat masyarakat. Strategi inilah yang membuat banyak retail mulai meniru cara yang dilakukan Carrefour. Carrefour juga membuat private label, yaitu dengan brand Carrefour itu sendiri, yang bertujuan untuk memotong biaya pemasaran dan distribusi, serta mereka menjualnya dengan harga yang lebih murah dibanding semua brand yang mereka pasarkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan dan see you next time.